Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak channel Mamat Rahimat ini. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau dikenal dengan Matan Abu Syuja. Malam saya membaca atau membandingkan dengan matan yang lain yang terkenal di kalangan Nahdiyun itu kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu mensyarah Fathul Mu'in. Itu I'anatul Talibin adalah kitab yang agak rumit, panjang, loncat-loncat kalimatnya. Jadi kalau kita coba baca-baca, lihat ya, kita ada pernah diajari, tapi itu memang rumit dan gak selesai. Itu konsekuensinya, karena tebal kan, gak selesai. Jadi kalau dibandingkan baca I'anatul Talibin sama Al-Asyafi'i, menurut saya lebih gampang Al-Um, lebih enak bacanya. Ini I'anatul Talibin loncat-loncat, dan itu mensyarah Fathul Mu'in. Fathul Mu'in sendiri itu mensyarah Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Saya baca Qurratul Ain bi Muhimmatiddin itu semalam. Baca sedikit, hampir selesai dari awal sampai baru selesai Al-Faraid. 1 jam mungkin selesai gitu. Baca cepat. Jadi kalau baca I'anatul Talibinnya lama. Kapan selesainya? Saya jaga selesai. Pesantren sekian tahun kagak selesai itu I'anatul Talibin. Dan loncat-loncat begitu baca, ini kitab susah banget sih, loncat-loncat gitu. Susah banget, bener. Kita ngakui susah. Tapi lihat syarah Fathul Mu'innya masih mending. Tapi lihat lagi matan yang lebih kecilnya, yang dasarnya yaitu Qurratul Ain bi Muhimmatiddin, lebih gampang. Tapi tetap masih itu bahas. Misalkan syarat sholat, sebut 1, yang 1 diurai, 2 udah loncat-loncat kemana, urai, 3 akhirnya ini yang ini nomor yang kemana, gitu ya, itu lihat ya. Itu gayanya. Jadi kalau dibandingkan dengan matan ini, matan Abu Syuja ini, saya memilih atau menganggap ini lebih baik. Matan yang kita pelajari ini, Al-Ghayah wa Taqrib, itu lebih baik dibanding Qurratul Ain bi Muhimmatiddin, dan lebih senior. Dan memang para ulama pun lebih mengunggulkan itu, makanya lebih banyak yang mensyarah Al-Ghayah wa Taqrib ini dibanding Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Lebih bagus, dan susunannya lebih bagus. Kalimatnya itu lebih sederhana, lebih gampang dicerna. Jadi saya sekaligus mempromosikan bahwa ini yang kita pelajari ini adalah matan penting. Saya menyarankan ini aja yang dipelajari, gak usah macam-macam. Qurratul Ain gak perlu. Dari sini baru lihat nanti syarah-syarah, dasarnya itu banyak. Kita bisa lihat dari misalkan Fathul Qorib, karya Al-Qasim Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, mungkin yang sekarang saya baca, lihat juga. Ada Kifayatul Akhyar, ada At-Tadhib, ada Al-Iqna, banyak banget gitu. Ada kata guru kami ada ratusan kitab itu. Bisa bagus. Jadi kita kalau dari satu aja ini
selesai dari matan ini, kita ingin memperdalam, dilihat dari syarahnya, boleh. Itu bisa dibaca sendiri juga boleh, bagus itu. Kita faslun membahas tentang, sedang bahas pernikahan, sekarang membahas tentang pembagian dan nusyuj. Wa taswiyatu fil qismi baina zawjati wajibatun. Jadi seorang suami itu kan tadi boleh laki-laki itu punya istri 4. Makanya ada aturannya, wa taswiyatu fil qismi baina zawjati wajibatun. Berlaku adil. Jadi guru kami mengartikannya itu berlaku adil, atau taswiyah itu dari kata sawa, menyamakan dalam bagian antara istri itu wajib. Jadi dianggap menyamakan. Jadi guru kami menganggap yang penting berlaku adil, jadi gak perlu sama. Nah, itu kenapa dibegitukan? Karena dianggap kalaupun gak sama pun asal adil. Tapi kalau sama-sama istri sama-sama berhak, kalau secara waktu adil itu sama, kan begitu. Berarti kan lebih bagus kalau sama itu secara waktunya, ya waktunya. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Seorang suami itu tidak masuk ke rumah istri yang bukan bagiannya kecuali ada hajat. Jadi kalau ada hajat boleh artinya. Wa idza arada as-safar aqra bainahunna wa kharaja billati takhruju lahal qur'atu. Bila mana dia suami itu mau berjalan, pergian, maka dia itu melakukan undian. Di antara istri-istri, misalkan 4 istri itu diundi. Siapa yang keluar dari undian itu, maka dia keluar bersama istri yang dapat undian. Jadi itu kaidah di dalam agama. Mengundi itu boleh, artinya mengundi boleh dalam hal yang sesuatu hak yang belum dibagi itu boleh diundi. Jadi artinya kembali ke takdir. Tusta'malul qur'atu indal mubhami minal huquqi auladat tazahumi. Jadi Al-Qur'ah itu undian itu dikerjakan, diamalkan katanya indal mubhami, bila dalam sesuatu yang masih mubham, masih belum jelas, minal huquqi auladat tazahum. Kalau ada hak yang belum jelas atau karena berdesakan bersaing untuk itu, maka itu boleh dilakukan undian. Itu kata As-Sidi. Wa idza tazawwaja jadidatan khassaha bi sab'i layalin in kanat bikran wa bi thalathin in kanat tayyiban. Jadi kalau seorang suami menikah lagi dengan istri yang baru, maka dia khususkan ketika untuk malam pertamanya begitu kepada istri yang baru itu bermalam 7 malam. Kalau istri yang baru itu adalah istri yang masih gadis. Tapi kalau sudah janda, jadi cukup dengan 3 malam. Wa idza khafa nusyuzal mar'ati wa 'adha. Bila mana seorang suami itu khawatir istri itu nusyuz, maka wa 'adha, berikan dia pelajaran. Berikan dia peringatan atau nasihat. Fa in abat ilan nusyuza hajaruha. Bila mana istri itu menolak kecuali bahwa dia itu nusyuz, jadi menolak dan dia nusyuz, maka hajaruha, boleh menghajarnya, memboikotnya, tidak diajak bicara begitu. Fa in aqamat 'alaiha darabaha. Jika masih kukuh dia itu bersikeras untuk nusyuz, maka darabah, boleh memukulnya, memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jadi ini kan kalau saya baru lihat tuh di Facebook itu suami mukul jebret, suaminya, itu namanya menyakiti. Dia mukul pukulan yang tidak menyakiti, pukulan mendidik. Wa yaskutu bin nusyuzi qismuha wa nafaqatuha. Bila mana istri itu nusyuz, maka gugur bagiannya. Jadi dia tidak perlu datangin lagi karena dia sudah nusyuz, dan juga nafkahnya. Faslun
kita membahas bab yang lain, yaitu pasal yang tentang khulu. Khulu itu istri mengadukan cerai. Wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin. Khulu itu boleh. Khulu itu boleh katanya kalimat khulu itu dalam bahasa artinya an-naza'. Naza' itu mencabut. Dan secara salah fariqatun bentar. Furqatun pisah artinya bi'iwadin maksudin. Jadi pisah dengan membayar ganti. Wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin. Khulu itu boleh terhadap ganti yang ditentukan. Wa tamliku bil mar'atu nafsaha. Bila mana istri melakukan khulu, maka dia memiliki dirinya. Dia sudah menebus dirinya. Wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadid. Dan tidak boleh rujuk lagi terhadap istri tersebut seorang suami. Bila mana ingin rujuk lagi dan istri mau menikah lagi, boleh, tapi illa binikahin jadidin, dengan nikah yang baru. Kan kalau dia masih rujuk tidak perlu nikah baru ketika di dalam masa raj'ah. Tapi kalau khulu tidak bisa, dia harus nikah baru. Wa yajuzul khul'u fit tuhri wal haidi. Beda dengan nikah, beda dengan hak dengan talak. Khulu itu boleh dilakukan ketika masa suci atau ketika masa haid. Wala yalhaqu al muhtali'at talaqu. Dan orang yang dihulu tidak perlu diikuti dengan talak. Jadi suami tidak perlu menjatuhkan talak karena dia sudah hulu. Itu jatuhnya hulu. Faslun, kita bahas talak. Wat talaqu darbani sharihun wa kinayatun. Tolak itu ada dua. Kalau tolak itu dari suami, secara logat artinya hilul qaidi, melepaskan ikatan. Syarara ismun lihilli qaidin nikahi. Jadi suatu nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Katanya wa talaqu darbani. Talak itu ada dua jenis, sharihun wa kinayatun. Satu sharih, jelas, dua wa kinayatun, kinayah. Fas-sharihu salasatu alfadin. Sharih itu ada tiga bentuk, tiga lafaz katanya. Yang pertama adalah at-talaq. Jadi kalau kalimat saya talak kamu, maka itu sharih. Yang kedua al-firaq. Firaq itu artinya pisah. Kita pisah yuk, itu artinya talak. Jelas. Yang ketiga was-sarah. Sarah itu artinya dilepaskan atau diserahkan. Saya serahkan kamu kepada orang tuamu. Nah, itu artinya talak. Wala yaftakiru ilan niyati. Katanya talak itu tidak butuh niat. Di sini tidak butuh niat. Kan biasanya kalau dalam agama itu kan an-niyat namal a'malu binniyat. Tapi di sini tidak butuh niat. Kalau orang mengucapkan ya sudah diatur. Makanya gak boleh bermain-main di dalam talak. Wal kinayatu kullul labbin ihtamalat talaq wa ghayruhu wa yaftakiru ila niyati. Sementara kinayah itu adalah setiap lafaz yang memungkinkan, maknanya itu mengandung kemungkinan, yaitu kemungkinan talak atau selainnya. Karena itu kinayah itu membutuhkan niat.
Jadi kalau dia tidak meniatkan, tidak sah. Jadi kenapa? Karena ada kemungkinan itu. Dia niat gak? Contohnya apa ya? Contohnya kinayah itu kan kalimat yang kiasan. Bentar. Contohnya dalam bahasa kita yang biasa dipakai dalam kinayah, contohnya Pak. Kalau saya talak itu kan langsung. Ini, pulanglah kamu ke orang tuamu. Nah, kalau misalkan kali itu kan pulang, suruh pulang tuh maksudnya apa? Kan bisa aja kamu pulang dulu, bukan gak niat, tidak, kamu pulang aja dulu sana. Itu kita gak niat menceraikan, dia suruh pulang dulu ke sana. Mau ngapain ya kita nggak tahu lah begitu, pokoknya mungkin untuk liburan atau apa kan bisa. Kalau misalkan niatnya cuma liburan ya enggak. Mengandung kemungkinan. Wan nisa'u fihi darbani. Perempuan itu dalam hal talak itu ada dua bentuk. Darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun wa hunna dawatul haidi. Yaitu perempuan itu di dalam mentalaknya itu ada dua, yaitu sunnah dan bid'ah. Jadi ada yang disebut perempuan itu sunnah dan kadang bid'ah, yaitu wa hunna dawatul haidi. Itu bentuk pertama. Itu perempuan yang masih haid itu ada bentuk dalam mentalaknya itu sunnah dan bid'ah. Bila mana yang sunnah, fasunatu an yuki at-talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Yang disebut perempuan yang sunnah itu bila mana dia mentalak istrinya itu di masa sucinya. Jadi kalau orang sudah haid terus suci, dia talak di masa sucinya tersebut ghairu mujam'in fihi, yang di masa sucinya itu dia tidak dijima, maka itu sunnah. Wal bid'atu, sementara yang bid'ah itu an yuki at-talaqa fil haidi. Seorang suami mentalak istrinya itu di masa haid. Itu kalau dia sedang haid ditalak berarti bid'ah, itu talak bid'ah. Aw fi tuhrin jama'aha fihi, atau seorang suami itu mentalak istrinya ketika masa suci tidak haid, tapi dia sudah berjima di masa suci tersebut, maka itu bid'ah. Wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Dan bagian yang kedua adalah yaitu perempuan yang di dalam mentalaknya tidak berjalan hukum sunnah dan bid'ah. Kenapa? Wahunna arba'un. Yaitu 4 perkara, karena tidak ada haidnya. Yaitu yang pertama adalah as-saghiratu. As-saghiratu, seorang perempuan yang masih kecil belum haid. Ya kalau itu ya tidak ada bedanya karena dia masih kecil. Yang kedua wal aisatu, perempuan yang sudah menopause, sudah tidak haid lagi. Yang ketiga wal hamilu, perempuan yang hamil. Yang hamil itu dia sedang hamil, maka tidak berlaku sunnah dan bid'ah lagi menurut pendapat penulis. Wal muhtaliatul lati lam yudkhal biha. Yang keempat adalah perempuan yang melakukan khulu, lam yudkhal biha, yang belum didukhul padanya. Artinya kalau seorang suami menikahi seorang perempuan
terus perempuan itu belum pernah berjima, terus dia itu ingin melepaskan dirinya, itu kata tidak berlaku hukum sunnah dan bid'ah. Sekarang faslun, kita membahas tentang jumlah talak. Wa yamlikul hurru thalathata tatliqatin wal abdu tatliqataini. Seorang laki-laki merdeka itu memiliki 3 talak. Jadi kalau mentalak itu boleh 3 kali. Itu seorang laki-laki merdeka. Wal abdu tatliqataini. Sementara kalau hamba sahaya itu dia hanya memiliki 2 talak, jadi setengahnya, setengah. 3 dibagi 2 atau setengah, jadi ini kan jadi 2. Wa yasihul istisna'u fit talaqi idza wasalahu bihi. Dan boleh melakukan istisna atau pengecualian di dalam talak idza wasalahu bihi, bila mana dia menyambungnya. Wa yasihu ta'liquhu bisifati wasyarti, dan boleh juga mentalaknya dengan sifat dan syarat. Jadi kalau dia mensyaratkan misalkan siapa saja yang hari ini keluar rumah, maka dia ditalak. Nah itu berarti syarat itu. Kalau nggak keluar rumah ya nggak tertalak. Wala yaqa'ut talaqu qabla nikahi. Tidak bisa mentalak sebelum menikah. Jadi kalau ada perempuan lewat-lewat baru ketemu, kamu saya talak, tapi belum dinikahi, ya itu nggak boleh. Ini kayak gaya kita ini, kalau orang yang mau belum pacaran aja, belum kenal aja enggak, kamu kita udah putus, nah itu nggak bisa. Nyambung aja belum. Kapan nyambungnya? Warbaun la yaqa'u talaquhum. Ada 4 orang yang talaknya tidak terhitung. Jadi kalau 4 orang ini melakukan ngomong talak, itu tidak dianggap. Yang pertama adalah as-sabiyyu, kalau dia masih kecil. Jadi berarti masih kecil boleh dinikahkan. Umur masih kecil berapa tahun? Belum balik, dinikahkan belum balik, berarti saya talak, enggak bisa, dia masih kecil. Yang kedua, wal majnunu, orang gila. Ada orang tiba-tiba suami kena gila, maka dia tidak bisa bilang talak, itu enggak dianggap. Yang ketiga adalah wan naimu, orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur dia ngomong, itu tidak sah. Yang keempat adalah wal mukrahu. Mal-mukroh itu orang yang dipaksa. Kalau bilang kamu ceraikan sambil ditodong, itu nggak sah. Begitu. Tadi contoh bolehnya mentalak dengan istisna. Jadi misalkan saya mentalak kamu 3 kali kecuali 2, nah itu berarti dia kenanya 1. Faslun, kita ngebahas tentang rujuk. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Bila mana seorang suami itu mentalak istrinya wahidatan dengan talak 1, aw isnataini atau dengan talak 2, falahu muraja'atuha, maka dia berhak merujuknya malam tanqadi iddatuha, sepanjang idahnya belum habis. Jadi kalau idahnya belum habis,
dia boleh merujuknya. Dan merujuknya itu tidak perlu menikah baru, dia hanya rujuk. Dan tidak perlu saksi, walaupun diutamakan lebih bagus pakai saksi. Menurut pendapat yang kuat gak perlu saksi, walaupun lebih bagusnya disaksikan. Fa'inin qadat iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadidin. Tapi kalau dia sudah mentalak 1 atau 2 tapi sudah selesai masa idahnya, maka boleh dia nikahi lagi tapi dengan akad yang baru. Biasa akad yang baru ada saksi, ada wali. Wa takunu mahu ala ma baqiya min adadit talaqi. Dan jadilah bersama dia itu di atas apa yang tersisa dari jumlah talak. Jadi kalau dia sudah mentalak 2 misalkan, terus dia nikah lagi, ya dia talaknya sudah 2. Kalau dia mentalak 1 lagi, dia tidak bisa nikah lagi kecuali sudah menikah lagi ke orang lain. Fa in talaqaha thalathan lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'it. Jadi kalau dia sudah 2 kali mentalak, terus dia nikah baru, terus mentalak lagi yang ketiga, maka lam tahilla lahu, maka istri tersebut, perempuan tersebut tidak halal bagi dia untuk dinikahi lagi kecuali ila ba'da wujudi khamsi syara'it, kecuali sudah terlaksana 5 syarat. Syarat yang pertama, inqida'u iddatiha minhu. Dia itu sudah selesai idahnya, dia tidak ada idah. Yang kedua, wa tajwijuha bi ghairihi. Istri tersebut sudah menikah dengan orang lain. Yang ketiga, wa dukhuluhu biha wa isobatuha. Suami yang lain itu sudah melakukan hubungan suami istri dengan istri tersebut. Yang keempat, wa bainatuha minhu. Suami yang baru itu sudah mentalak bainah, putus talak dari yang suami baru, wan qidau iddatiha minhu, dan habis masa idahnya. Jadi sudah tuntas talaknya intinya, maka itu boleh nikah lagi kepada istri yang pertama. Berarti ngulang lagi, hitungannya ngulang dari 0. Jadi kalau seorang suami mentalak istrinya, dia istrinya sudah ditalak 3, maka istrinya itu tidak bisa dirujuk. Dia ya sudah sampai masa idah selesai, udah tidak ada masalah idah. Udah tidak masa idah, udah maksudnya tidak bisa rujuk. Setelah itu dia tetap ada masa idah, supaya dia tidak bisa nikah sama orang lain kan. Sebelum idahnya tuntas, habis itu dia nikah sama orang lain itu sudah berjima, terus dia menceraikan lagi, udah keluar masa idahnya dan udah tidak rujuk di masa idah. Nah itu berarti bainunah, baru boleh balik ke istri suami yang pertama. Jadi ribet ya. Dan tidak boleh direkayasa. Makanya kalau nikahul muhallili itu termasuk dosa besar. Di dalam Al-Hajawi disebut tuh. Wa hijratu adlin muslimin. Itu nikahul muhallili, nikah yang muhallil itu dosa. Faslun, kita membahas ini banyaklah hukum tentang pernikahannya. Faslun, kita membahas tentang ila. Ila itu artinya seorang suami itu berjanji untuk tidak menggauli istrinya di dalam waktu tertentu. Dan disyaratkan itu tidak lebih dari 4 bulan. Kita baca. Wa idza halafa an la yata'a zawjatahu mutlaqan.
Apabila seorang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak, misalkan saya tidak akan menggauli kamu, muddatan tazidu ala arba'ati asyurin, atau selama suatu masa yang lebih dari 4 bulan. Jadi kalau dia dalam 4 bulan itu melebihi 4 bulan, saya tidak akan mendatangi dia selama 4 bulan lebih gitu kan. Maka dia telah melakukan ila. Artinya kalau misalkan orang itu suami itu tidak melakukan hubungan dalam berapa hari, itu tidak akan ila gitu. Saya sumpah, tapi sumpahnya disebut bukan ini ya. Sumpahnya itu melebihi 4 bulan. Artinya kalau kurang ya gak masalah. Tapi kalau 4 bulan dia tidak mau rujuk, itu pilihannya harus cerai. Jadi kalau benar itu 4 bulan lebih tidak mau menghubungi, bergaul sama istrinya, itu pilihannya cerai. Wa yu'ajjalul laha, dan wa yu'ajjalul laha, dan laki-laki itu diberikan tempo terhadap perempuan itu. Bilakan itu tempo dia setelah itu benar gak tidak mau menggaulinya selama 4 bulan lebih. Insalat dalika arba'atash asyurin, bila mana benar berjalan untuk 4 bulan lebih tidak berhubungan 4 bulan, maka summa yukhayyaru bainal fai'ati wat takfiri wat talaq. Maka seorang suami itu diberikan pilihan pertama adalah al-fai'ati, tunaikan kewajiban dia sebagai suami untuk menggaulinya, 1. Yang kedua, wat takfiri, gugurkan atau ya kifaratan sumpahnya, ya ada kifarat sumpah. Atau wat talaqi, atau talak. Kifarat sumpah itu nanti ada hukumnya, nanti salah. Fa inim talaq talaqu alaihil hakim. Tapi kalau suami gak mau mentalak juga, diputuskan talaknya oleh hakim. Jadi kalau seorang suami bersumpah tidak akan mendatangi istrinya selama 4 bulan lebih, kan dibiarkan saja dulu. Kalau ternyata berjalan sampai 4 bulan lebih dia tidak menggauli istrinya, maka dia diberikan pilihan, dia kembali tunaikan sebagai suaminya, dan dia juga kifarat sumpahnya, atau menceraikannya. Kalau tidak mau, istri pergi ke pengadilan, diceraikan oleh hakim. Begitu, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.